mohon maaf sebelumnya. Nah, kalau menurut saya itu sih benar seperti apa yang dikatakan masnya itu kan oknum gitu. Kebanyakan dari oknum. Otomatis ya bagi para pelaku seni itu terutama khususnya musik tongtong maupun musik daul itu jangan sampai terpengaruh karena bisa merugikan kita sendiri itu. Yang penting, yang terpenting kita itu jaga komunitas kita masing-masing. Gitu. Seni itu kan seperti yang Menyatukan. dikatakan orang-orang Madura itu seni itu menyatukan bukan menjatuhkan gitu. Betul, betul. Betul Mas, betul. Betul, betul. Ya, intinya gini lah. Uh, Kenapa kita harus mengadakan seperti yang kejadian di Palestina itu? Kita kan ikut peduli kan, karena sesama umat Islam itu. Sama sejarah gitu Wong, Pak ya. iya, Wong Madura sama Jawa itu sama-sama Jawa Timur lah gitu. Ngapain harus Iya. mau diadu domba kayak itu? Kalau saya itu mohon maaf sebelumnya, saya emang nggak begitu ikut campur dalam urusan seperti itulah. Karena saya yakin kalau orang-orang yang orang-orang seninya sendiri itu nggak mungkin kayak itulah. Iya, ya saya juga dari dulu memang yakin Mas nggak akan lah orang seni kayak gini. Soalnya rata-rata akun privat yang saya selidiki itu penonton kan juga dari pihak Tongklek pun ya penonton yang upload di komen dari pihak Madura akhirnya rusuh pada nggak ngertinya malah jadi ribut. Jadinya kan orang awam ketemu orang awam. Iya, repot. Sama-sama nggak ngerti. Sama ngerti. Terus katanya gini, lebih enakan Tongklek, lebih tuaan daun. Aduh, ada aja. Iya. Terus saya kan lebih menengahi nggak perlu lah, udahlah sama Jawa Timurnya. Terus dia masih ngotot, nggak gitu Mas. Memang terinspirasi boleh, tapi jangan niru. Emang nggak punya akal ya gitu. Aku udahlah Mas, bingung aku Mas. Ya udah kalau Mas masih ngotot nggak apa-apa lah. Sebarkan aja biar viral, biar tambah banyak followers semua. Gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Bener, bener. Bener. Mungkin kayak gini deh. Yang Gimana? dikatakan Mas Kaulo itu seperti ini. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang sangat suka. Dia suka ke tongklek ataupun dia suka ke tongtong. Kita kan nggak bisa menyalahkan kesenangan orang deh. Karena kesenangan orang itu kan berbeda-beda deh. Seperti itu, kemungkinan seperti itu. Ya, Jadi karena gini, eh, eh, ya, lanjut deh. nggak usah ke Tuban sebetulnya. Di Madura aja, ya juga sering terjadi toh. Wah, Antar betul. grup. Antar grup ini justru antar grup terjadi gesekan. Oh Banyak iya, Madura. Pak. Nah, tapi teman-teman senior itu setelah ketemu sama-sama sering curhat berembuk ya artinya dengan kesadaran dengan jeripaya berusaha pelan-pelan memberi pengertian ke masing-masing grup. Nah Oh sekarang berarti, ini Mas, hmm, nggih, berarti di sekarang Daul, sebenarnya ya berarti di Daul Madura juga meskipun tetanggaan gitu ya banyak gesekan Be ya masalah oh kesenian. itu di mana-mana Wajar. sama Mas, Itu warung wajar, tongklek pun pasti. juga begitu pasti di mana-mana. Iya Be, iya iya Misalnya iya. tukang bakso, musuhnya tukang bakso, tidak mungkin tukang soto. Ini pastilah mas. Ya. Kalau kita sadarkan Wajar ke itu sana, Mas. jadi kita pelan-pelan ketemu dengan saudara Pamekasan, seniornya ngomong, oh, terus saling menyadari, kita sama-sama turun ke bawah. Terus sekarang ada program latihan bersama melibatkan 2 grup, 3 grup, 5 grup. Inilah salah satu bisa mempersatukan antar pelaku seni sehingga sudah sekarang minimal sekali lah gesekan minimal sudah di musik-musik Madura. Artinya pun kalau ada sama mas itu bukan dari pelaku seni tapi di luar dari akun-akun tidak jelas yang sengaja mengadu domba. Aduh domba Ya, Mas. makanya tugas kita adalah menyadarkan pelaku seni dulu yang penting. Jangan sampai Terpengaruh lah. mau diadu domba, mau didomba oleh mereka-mereka orang luar yang tidak jelas.
Soalnya dari kemarin pun, dari tahun kemarin-kemarin itu pun ya gimana ya, kan nggak ada yang masalah kayak baru-baru ini aja. Iya, iya. Nah, itu katanya yang Tuban gini, yang Tuban juga aku nggak nyalakan ya Be, ya kayak itu juga. Yang Tuban Nggih, juga banyak nggih. oknum. Meskipun orang Tuban itu juga malah ngata-ngatain tongklek itu biar panas gitu juga ada katanya gini. Katanya gimana ya? Hmm, Kalaupun itu niru Mas, niru nggak apa-apa, tapi jangan ngeklaim. Yang dipermasalahkan kan ngeklaim Be ya. Sedangkan Betul, iya, saya iya, klaimnya. siapa yang bilang ngeklaim, mana buktinya? Jangan mempengaruhi Mas, tolonglah Mas ini. Masalahnya saya takutnya yang senior, yang pemain itu ikut-ikutan terbawa omonganmu Mas. Iya itu. Kan kayak gitu. Kalaupun memang tersinggung gara-gara yang lagi viral Tuban dengan seni tongkleknya, memang yang direkam saat itu yang menonjol dekornya, sedangkan dekornya yang kamu permasalahkan sekarang. Ya, kayak saya kan bilang gitu Be ya. Dia pun masih Iya, ngotot. betul. Malah jawabannya Iya. kayak anak kecil. Saya 100% jamin itu masih anak-anak. Apa sih Mas, nggak jelas banget jawabannya gitu. Ya ampun, ya ampun. Iya. Repot berarti nggak tahu apa-apa deh. Saya pernah gini juga. Orang Tuban, saya balas. Ginilah Mas, ayo kita. Kalau memang pelaku seni, mari kita berpikir secara dewasa. Artinya, mengalah bukan berarti kalah. Tapi bisa mengatur strategi. Saya bilang gitu. Jawabannya malah, loh, sampean kok dianggap gak waras wong Tuban. Jawabnya malah begitu. Mas Iya, tolong jenengan baca dulu punya saya. Apa saya mengatakan Anda tidak waras? Kita yang orang-orang yang sudah senior yang mengerti, marilah yang waras istilahnya di Jawa kan nek waras ngalah. Kita kan rugi melawan orang gila. Berdebat orang gila rugi, kita yang rugi. Karena dia gila, diberi pengertian tidak bakalan bisa. Gitu. Artinya belum baik ya diem ngalah lah. Karena kita waras gitu. Baru dia iya. sadar. Hmm. Memang secara musik pun ya beda Be ya nggak ya nggak itu Beda jauh beda. saya nggak membela kiri kanan. Nah, pokoknya tahu sendiri Be ya, Iya. orang Be juga kan pernah di Tuban katanya. Beda. Beda. Kita lihat, gampangnya kita lihat live-nya waktu festival. Beda. Sana lagunya singkong keju, lagu-lagu dangdut, lagu apa. Ya apa mau dibandingkan dengan Daul? Kan sangat Daul itu kan lagu Madura. Ya Banyak memang yang yang bilang namanya saya perkembangan. banyak yang bilang saya gini Be. Mas, kamu katanya paham ya? Bedanya dari mana tongklek dari sama Daul? Wong buktinya dekor pun sama, sasis pun sama, aransemennya pun banyak yang niru Daul. Memang semua perlombaan tongklek itu opening pertama memang ada aransemen yang buat yang dinilai. Ya kalau walaupun itu ada yang niru Daul, itu nggak tahu Mas. Meskipun satu katanya pun kalau kamu tanya kok pakai aransemennya A gitu umpamanya. Pasti kalau Iya, kamu bilang udah izin, pasti yang punya tongklek gini, udah kok saya udah izin gitu. Nah, pasti kayak gitu. Nah, kalau dari segi ke udah start terus jalan, kalau di Daul kan punya kreasi musik sendiri ya, ya Be ya. Kalau iya. tongklek itu lebih ke ngover lagu yang tahun ini, meskipun ya umpama yang tahun ini yang viral singkong keju juga, singkong keju rata-rata ya nggak semua harus lagu itu, semua di cover bisa Iya. lagu apa. Saya yakin lah itu hanya terjadi kesalahpahaman antara orang yang oknum itu dengan sama B yang di Tuban juga banyak orang oknum yang dari Tuban sendiri malah menjatuhkan. Di lain sisi Iya. juga orang Madura juga gitu ada, malah orang Madura malah menjatuhkan Daul ya gitu juga ada. Saya yakin lah 100% itu akhirnya yang orang awam ini yang nggak tahu ikut-ikutan posting di komen sana sini akhirnya terjadilah viral pada tahun ini yang apa perpanjangan ya. Waduh, otomatis saya mau nggak mau Be ya saya klarifikasi, meskipun saya nggak selaku pemain tapi saya pembuat dekor. Saya pun dicap ngeklaim
niru-niru diri ini. Saya ini profesional be, umpama saya kan kerja ya. Disuruh Iya. bilang kayak gini, benar mas, saya tak izin dulu yang punya, kalaupun yang punya tidak mengendaki, saya gak berani meskipun bisa niru, paling sedikit-sedikit lah gak bisa itu. Ya gimana mas, anak-anak mau konsepnya kayak gini gitu dekornya. Ya udah nanti tak usahain. Umpama yang di Keraton Luwu itu kan katanya mirip Lanceng Tresna, sedangkan gak apa-apa be ya nyebut itu. Enggak Nyebut apa-apa, enggak apa-apa. apa ya? Aman, Yang aman. di, Sini aman, aman. yang dipermasalahkan juga itu masalah yang daulnya Keraton Luwu itu bilangnya kok mirip gini niru konsep gini. Nah saya tanya kayak mas yang pembuat dekor kayak mas Pak Arif ya, Pak Arif Rif Art itu gini juga orangnya ya legowo pak, nggih boten nopo-nopo ngoten. Nah terus Lanceng Tresna katanya mirip ke Lanceng Tresna, saya bilang gini, kalau mirip ke Lanceng Tresna enggak mas, saya itu lebih ke daulnya Lanceng Sengit. Kalau saya dibilang izin, saya memang belum izin, tapi katanya yang mesen itu udah bilang yang dari pihak Lanceng Sengit udah izin sama Mas Husen itu namanya kalau nggak salah. Itu udah. Betul. Kalaupun udah ya udah kalau gitu aku tak lanjut buat, tapi yang saya khawatirkan pun akhirnya terjadi, Be. Bareng dekor itu udah jadi, wah baru muncul katanya gini yang Tuban bilang gini, yang itu apa yang Madura katanya bilang ngeklaim, yang Tuban bilang Madura harus validasi. Wah susah ini aku. Dari kemarin saya pun cari-cari be orang yang menada, baru ketemu ini aku be live-nya jenengan nih. Dari kemarin saya itu hanya bilang ke Mas Akmal Goman ya orang-orang satu-satu ini gimana ya, jawabannya ya itu aja, udah mas itu hanyalah oknum, jangan diperhatiin lah. Terus kalau bisa live mas, saya ikutan live ayo kan Iya, kalau gini Mas, ya be. gini. Sebetulnya kalau kita sadar gitu, dulu itu musik daul menggunakan laras selindro pada pentatonika. Pentatonik itu selindro dan pelok kan gitu. Nah, ini karena perkembangan Mas, sekarang mayoritas menggunakan diatonis. Jadi nada universal, artinya do sampai si ini nada universal, nada sedunia. Nah, jadi ketika ada kesamaan, wong 7 nada mas, diroyok wong sedunia, ya wajar, wajar. Wong 7 nada direbut orang sedunia, kan pasti ada kemiripan. Oh nadanya ndak berubah ini, do sampai si. Nah, ada yang bilang, oh ini punya saya, ini punya saya. Misalnya mas, contoh misalnya, saya punya grup, saya punya lagu. Orang Malang minta izin mas, lagunya saya pakai. Monggo, Bondowoso monggo. Saya sangat bangga mas. Karena secara tidak langsung, dia itu ikut mempopulerkan lagu saya. Oh gitu ya be ya. Kalau sadar loh ya. Kalau sadar kan begitu betulnya. Iya Nah, be ya harusnya dia begitu be. apa-apakan, orang tahu bahwa lagu itu dari Sumenep punya saya misal. Walaupun yang membawakan orang Malang, orang Bondowoso, sehebat-hebat apapun tetap kalah ketika si pembuat itulah menyajikan. Seperti contohnya Omai Rama. Saya ini banyak referensi seperti para pengamat vokal ketika ada audensi. Ada seorang penyanyi mas menyanyikan lagunya Omai Rama, dan suara itu menurut saya jauh lebih baik suara itu peserta. Omai Rama itu kalah menurut saya memang. Nah, cuma sama pengamat bilang begini, kamu itu yang saya cari bagaimanakah karaktermu. Sehebat-hebat kamu bernyanyi, kalau masih niru orang maka kamu tidak punya karakter, tetap kalah ke Omai Rama. Walaupun Omai Rama itu suaranya pasti bagusan kamu. Contoh Cak Sodik. Sodik ini suaranya jelek mas, tapi justru tuh khas. Banyak lebih bagus dari Sodik. Ketika Sodik membuat sebuah lagu karangan Sodik, dinyanyikan artis lain, suaranya lebih bagus, tetap kalah sama Sodik. Kan ini kalau sadar kita. Iya ya be ya.
orang Madura pun itu membuat dekor itu, kalau kita siapa yang membuat kita repot ya. Saya belum meneliti siapakah pembuat pertama. Saya belum bisa memastikan siapa. Yang jelas dekor itu karena sekarang berkembang. Jadi belum punya ciri khas. Ya apa sih dekor Madura ini yang khas? Saya mau tanya sekarang, ya kan? Karena saya pernah tanya ke seorang pengamat dekorasi atau memang dia itu ahli di seni rupa. Mas, Madura itu warna khasnya apa Mas dan ukirannya apa? Kalau boleh saya tanya. Mereka jawabnya warna Madura yang mistis Mas itu adalah warna hijau tua botol sama urin. Itu kalau warna. Kalau kita bicara masalah ukiran, Madura itu yang lama, yang kuno, yang ada di sejarah itu bermotif bunga. Motif buah. Buah dan bunga ini saya tanya karena mereka juga melihat sejarah, yang membaca banyak referensi. Nah sekarang ini sudahlah Anda mengetahui saja. Apakah dikatakan Madura? Kita tidak bisa memastikan karena bagi orang yang ahli itu ada yang bilang, wih ini kok kembali, ini kok ke sini, ini ke sana seperti itu. Musik saja, Perkembangan musik ya. saja. Iya, musik saja Mas. Hampir musik sekarang tidak terasa Madura. Karena Madura itu tidak punya pelok, adapun minimal. Tapi kalau gamelan pelok nggak ada. Kalau lagu-lagu yang menada pelok itu ada. Nah, itu kalau kita fase, kita teliti, kita harus sadar. Sekarang juga banyak musik-musik yang sudah mengambil nuansa-nuansa dari Banyuwangi, nuansa dari Bali. Nah, ini misalnya orang Bali mengklaim, Banyuwangi mengklaim, kira-kira apa jawaban orang Madura? Mari kita sama-sama menyadari hal ini. Yang namanya perkembangan jangan dipermasalahkan lah. Biar Daul itu bagaimana berkembang, monggo apa kata Daul. Banyuwangi berkembang, monggo kata Banyuwangi. Tongklek begini terserah tongklek. Wes. Nggak usah saling klaim. Toh ini hasilnya tidak akan ada. Dan nanti tidak ada kejuaraan ini. Apakah tongklek menang, apakah Daul menang, tidak bisa dipastikan. Malah diketawain sama orang-orang yang paham. Ini kalau menurut saya, biarkan justru dukung, saling support. Karena orang berkarya itu membutuhkan pikiran, membutuhkan biaya. Makanya kalau saya boleh berbicara, mohon maaf, tidak ada karya yang tidak baik. Walau orang mengatakan itu jelek, saya tetap mengatakan baik. Karena itu membuat itu berpikir, belum tentu seminggu itu jadi. Kok moro-moro Anda bilang jelek? Ukuran apa jelek dan baik masalah karya ini? Kan nggak bisa. Barulah mungkin kita ada festival, ada lomba. Lah ini kita mendatangkan pengamat yang betul-betul ahli di bidang itu. Secara teori oke, punya kekaryaan yang luar biasa dan diakui. Sehingga dia kalau ada apa-apa mempertanggungjawabkan nilainya dan siap kalau ada pertanyaan menjawab. Sebetulnya seperti ini. Karena kalau kita ladeni hal-hal seperti ini, berdebat Mas, misalnya saya meladeni ini, maka saya tidak akan konsentrasi berkarya, tidak akan loss. Soalnya pikiran bercabang-cabang. Mau membuat musik, ingat ke masalah tongklek dengan Daul lah, terbawa ikut emosi. Kan akhirnya gagal kita membuat sebuah karya. Nah, ini yang perlu disadari untuk ya para pelaku seni. Memang saya ngakuin B kalau ya memang lah kalau memang soal dekor itu perkembangan lah. Cuma yang dipermasalahkan kan ya perkembangan itu boleh katanya bilang gitu B. Tapi jangan niru. Ya bener kata Mas siapa itu yang media anak Rantau itu. Intinya katanya suruh menghargai. Nah saya bilang menghargai itu yang kayak gimana gitu loh. Saya udah sering lah sharing-sharing kok menghargai. Kalau memang menghargai, udah saya menghargai. Saya apa-apa itu pasti izin. Nggak mungkin lah. Iya, iya. Karena Yang gini ada Mas ya, lagi, monggo. Ya yang gini, ada lagi B yang sampai kan perajin dekor, ya kan? iya, B. Nah, sampean melihat dekor Madura mungkin menurut sampean wow, gitu kan? Wow B. Ya, Iya, ge.
sehingga sampean pingin membuat dekor seperti itu, ya kan? Iya be. Walaupun sampai dekornya ganteng, tapi kalau seperti itu orang masih bilang bahwa itu dekor Madura, itu loh. Iya be. Kan gitu kan? Ya, gimana pun tetap asalnya dari mana meskipun bagus atau enggak ya pasti gitu be ya. Seharusnya Madura bangga, karyanya laku, kan gitu yang bener mas. Hmm. Apa yang dipermasalahkan? Nah, mari kita membuka apa ya sedikit kesadaran, artinya dengan kita bukan diskusi lah, tapi bagaimana omong-omong seperti jagongan, kira-kira bisa memberi pencerahan, membawa hasil yang mungkin lebih baik ke depan, dan terutama mungkin teman-teman yang tidak lab tapi ikut melihat mungkin akan sadar dengan apa yang kita bahas malam ini. Harapan kita begitu kan. Iya be, iya be. Tetap be yang cocok di hati saya Oke, dari perkataan Mas Hujan nanti itu tuh bilang gini. Ya udah Mas, bikin santai. Kita memang jual dekornya, tetapi tidak dengan seninya gitu. iya Nah, betul, ya emang betul seperti betul. itu. Saya cocok ini ya gitu. Ya, terima kasih Mas gitu. Gitu yang aku mau bilang be. Apa Oke, kan gini ya kan ya umpama dari tongklek itu kan juga ada yang speknya itu kan kalau orang sini bilangnya speknya sudah spek gaul itu kalau masalah dekor be ya. Dan oke. dari segi itu ada 1, 2, sampai 3 yang udah dekornya itu udah bagus gitu loh ya gak bagus amat sih tapi udah speknya udah kayak daul pakai sasis pakai dekor besar pokoknya mewah akhirnya musuh atau gimana ya peserta lainnya itu kan nggak bisa beli be ya nggak bisa bikin umpamanya belum punya uang Heeh, dia oke. punya uang akhirnya sewa di Madura contohnya kayak sekarang kan Gandrung Iya, Wage itu yang kemarin Gandrung Wage iya, itu iya. betulnya bukan nama tongkleknya be itu dia punya yang punya warung Gandrung Wage itu nyponsori tongkleknya buat disewain dekorasi dari Madura cuma itu Ma- yang kemarin itu Iya. punyanya Malang Tong Songo Oh iya, iya. dibarengin dengan punyanya Jembar Sejajar. Kalau Jembar Sejajar itu udah Oh, 2 kali disewa iya. orang Tuban. Nah, tapi Oke. yang kemarin itu dari pihak Jembar Sejajar itu pun mau bawa alat dikolaborasi dicoba Pak apa be Oh iya, iya, bawa iya, iya. pontongnya terus bawa kendangnya Mm-mm. bahkan mau nawarin dipakai trompet saya bilang gini kalau bawa trompet mas di tongklek itu nggak boleh apa ya Iya, alat iya, iya, iya. listrik gitu loh Be, pokoknya kayak gitulah Iya, tapi iya. udah ada kok di videonya Rondo Jepang itu ya kalau apa Iya, Ronda orang Jepang. pada tahu itu kan Oke. nama tongklek ya meskipun Rondo Jepang itu bukan nama tongklek doang Be itu lebih ke komunitas gitu loh Be karena yang punya Rondo Jepang Oh, itu nama Rondo Jepang itu bisa ude yang di perkebunan jagung ada yang wah, iya, Rondo iya. Jepang itu juga sound ada yang apa Rondo Jepang juga nama bengkel jadi yang pihak Rondo Jepang itu punya itu loh punya banyak nah akhirnya dia punya apa ya kayak gitu nyenengin cara Jawane piye piye nyenengno anak-anak kepengen Oh ya. nyewakno dekor gone sapa ngono wis iki wae akhirnya kena gone Jembar Sejajar gitu be. Iya, iya. Kan gini Mas, dalam aturan itu tergantung dari panitia lah. Misal seperti di Tuban Tongklek, festival atau lomba, lah itu kita melihat aturan. Misalnya kalau dekor itu kita kan sewa dari luar, lah itu kan tergantung dari panitia boleh atau tidak, kan gitu kan. Iya be. Apa tidak ada pengaruhnya ya. Kalau menurut saya walaupun dikolaborasi dengan musik daul pinjem musik dekornya musik daul selama rasa tongkleknya itu masih kuat ya tetap tongklek kalau menurut saya Iya. Iya. pengembangan itu sah karena kalau seni tidak dikembangkan maka nggak ada penggemar akan mati pelan-pelan seni itu Kayak bentuk campur sari kan be. betul sama ya nggih, nggih. Soalnya ya genrenya itu genre lebih ke cover lagu jadinya
Ya Iya, lebih enak sekali betul. kalau panggung. Mesti ada tambahan kayak gedang jaipong lah, mesti pakai piano atau lainnya lah. Pokoknya berkaitan dengan campur sari yang sekarang lagi di booming di Tuban itu ditambahi saron yang ada tiga itu Iya, loh. Apa itu benar namanya benar imbal benar. balen atau apa itu campur sari G itu lah. G G. Iya. Gitu be. Itu apakah salah? Justru dengan begitu dongklek semakin menaik sekarang dan penggemarnya gila sekarang. Kalau dulu siapa mau lihat dongklek orang jalan nyekel kentongan, malas, enak tidur kan. Iya iya. Nah sekarang sudah wah luar biasa. Nah mari kalau saya sangat bangga dongkleknya maju. Sekarang gila ke daerah Jawa Tengah sudah. Namanya dongklek Belora lagi gila-gila sekarang. Nah, apa enggak bangga kita dari musik yang tidak dibaca orang sebuah kentongan berkembang sudah menjadi seperti ini. Wow sekarang. Kita harus bangga. Ini kan kehebatan para ya seniman. Modelnya jangan di kayak kayak apa itu namanya, Kayak gimana mas? Ya apa ya apa. ya sama. Terus gini mas, misalnya sama yang kira-kira jadi permasalahan apa? Satu pertanyaan saya. Yang kedua, bukannya bangga mas, Daul Madura ditembak oleh orang lain, tapi tetap Daul Madura lah yang akan lebih terkenal dan orang tahu. Karena yang Nah seperti itu pertama di Madura, ya kan? betul be. Pertama kali di Madura, dipakai Jepang pun pasti bilang, wah itu dari Madura asalnya. Tetap Maduranya dibaca, gitu loh mas. Mm, Kita betul tidak betul. bisa membatasi, kan gak ada aturan. Kita tidak punya hak cipta atau hak paten, ya kan? Kita tidak bisa toh mau protes. Mas Fauzan, ya saya paham. Di pihak Tongklek kan ada yang bilang, oh namanya aja perkembangan, masa nggak boleh. Terus dari pihak Madura kan ya bilang kayak gini, ya nggak apa-apa perkembangan, tapi jangan terlalu niru sampai sama gitu. Iya. Ya aku paham juga mas, saya juga paham. Insya Allah untuk Fauzan tidak bakalan niru. Misalnya gini, ini Mas Kawulo ini adalah pengrajin dekorasi. Memang begitu melihat dekorasi Madura, dia kaget luar biasa. Sangat menyukai dia. Kalau tidak suka, tidak mungkin dia itu membuat dekor di Tuban, ya artinya dengan referensi Madura. Berarti kita kan satu poin berhasil lah Madura, ya kan? Disenangi oleh orang. Tetapi Mas Kawulo ini tidak akan membuat dekor mirip seperti itu, tapi dikembangkan lagi. Iya. Maksudnya gitu, Mas Kawulo ini. Tidak mungkin plak persis, tidak mungkin. Misalnya ukirannya sama, mungkin dari segi warna dibedakan. Ini kan sudah jelas beda. Mungkin sayapnya dua, Mas Kawulo bisa empat atau tidak pakai sayap. Iya. Karena masing-masing seniman tuh mempunyai apa ya istilahnya lah karya-karya yang berbeda, tidak mungkin lah. Dan khawatir untuk Fauzan jangan khawatir. Gini loh Mas Madura, Fauzan. Madura, tongklek. Eh, Yang mempermasalahkan siapa? Yang hak cipta itu apakah sudah resmi ada hak cipta? Ini yang menurut saya, ya kan? Toh kalau dibandingkan saya melihat dekornya air yang ada di Baldewa sekarang dengan dekor dari tongklek di Botan jelas beda. Beda, coba sampai nawasi aja beda. Kecuali plek sama barulah sampai bisa bertanya, ya kan? Kalau memang Anda tidak puas. Tapi bagi orang yang mengerti, tetap itu nembak punyanya itu, kan gitu kan orang yang paham. Karena yang diketahui yang pertama adalah itu punyanya Zakep yang HR. Apalagi tidak sama bentuknya saya lihat, ornamennya beda. Nah, kira-kira apa ya yang jadi masalah? Dan dekor lagu-lagu Daul pun belum ada hak cipta resmi kan. Kan tidak bisa kita nuntut dulu. Kecuali ada hak cipta, ya, hak paten. Baru mungkin bisa nuntut itu gitu loh. Gimana Mas Fauzan? Kira-kira Mas Fauzan, kalaupun belum puas, saya mau mencari referensi lagi nanti lah.
anggap PR. Iya, dekor itu. Jadi masalah. Ini Mas Beni menyampaikan, Mas Beni mohon maaf belum bisa on karena masih lagi mungkin ada sesuatu sama teman-teman. Mas Perihal hak Mas cipta Mas Komam tuh harusnya suruh naik itu. sebentar. ini Perihal hak ini Mas cipta Fauzan ya, ya memang harusnya ada itu komunitas semua atau itu membuat dekor sudah berstatus badan hukum lah, iya kan? Ini sudah menyangkut hak cipta dan hak paten. Jadi selama tidak punya berbadan hukum tidak bisa, gitu loh ya. nah gini Mas Fauzan, nah rata-rata orang yang mau buat dekor itu tanyakan, saya kan sebagai profesional Mas ya, nggak bisa saya menolak customer ya. Oke. Mas, referensi kayak gini, umpama dekornya A gitu, saya jelaskan lagi ya, A kayak jelas ya. Terus saya bilang gini, waduh, kalau ini saya jiplak mas, percis kayak gini, mesti adalah gesekan yang terjadi. Adapun ada terjadi gesekan, masnya berani nanggung nggak? Ayo no, minimal izin dulu lah. Saya sudah pasti bilang begitu mas. Masa Iya. terus dia masih ngotot, masa gak bisa mas? Tolonglah kayak gini. Anak-anak sudah rundingan, konsepnya minta kayak gini. Ya udah mas, nggak apa-apa, aku tak izin dulu. Tapi dari segi desain itu mesti saya ada yang rubah. Warna itu udah pasti saya rubah warna, dan ukiran pun sudah saya pelencongkan. Umpama dari anak-anak itu minta kayak gini, plak gitu loh, plak ketipak. Pasti saya itu diam-diam saya belokkan, ada yang belokkan. Memang kalau udah ditertata, selama tertata di sasis, kalau udah konsepnya kayak daun gitu memang praktis. Kalau didekatin lagi insya Allah nggak sama mas. Nah yang saya permasalahkan kan, saya ini kan profesional mas ya. Saya ini kan hanya bekerja, saya disuruh, ya saya ikutlah kena imbasnya, tapi nggak apa-apa lah. Emang banyak itu kan, juga banyak orang yang awam yang nggak tahu, saya juga nggak apa-apa. Saya yakinnya dari tadi bahwa orang yang senior pemain nggak akan punya pemikiran kayak gitu. Saya yakin itu Mas Fauzan. Iya, iya, iya. Ya gimana ya, saya ya kayak kita, kayak aku gitu ya, udah apa ya, buat klarifikasi udah, cuma 80% itu yang mendukung, yang sisanya itu masih banyak oknum. Malah kalau Mas Fauzan tahu ya, kalau ini yang di permintaan pesan di TikTok itu ada 286. Rata-rata akun privat bilang, kok masih nggak mikul tokleknya? Toklek mikul kok ngapain pakai dekor? Iya 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 ada. Kalau terinspirasi boleh mas, tapi terinspirasi ya jangan niru, nggak punya kreasi ya gitu. Aduh, gitu mas Fauzan. Jadi kan ya sama-sama bingung. Iya ya. Jadi mari kita yang sadar, paling tidak dengan kita omongan seperti ini, harapan saya mudah-mudahan memang akan menambah wawasan bagi kita. Ini yang pertama ya kan. Yang kedua, tolonglah nanti memberikan pencerahan kepada teman-teman kita.